Saya dulu merasa orang yang beriman. Bayangkan, orang yang beriman disuruh bertobat kepada Allah dengan tobatan yang semurni-murninya. Bagaimana orang yang tidak beriman begitu ya? Saya merasa sangat beriman waktu itu ya. Halo guys, berjumpa kembali bersama Vlogger Debaters. Salam sehat. Sahabat Vlogger Debaters, doaku sehat selalu. Sahabatku, kali ini kita berbincang-bincang tentang kematian setelah kehidupan. Lah, kok ini bicarakan kematian? Tentunya ini sangat perlu karena pastinya semua orang akan mengalami kematian, siapapun dia, ya. Maka perlu kita mempertanyakan apakah ada kehidupan setelah kematian, atau jika saya mati hari ini apakah saya diselamatkan, artinya masuk surga ya. Nah, pertanyaan ini tentunya akan dijawab sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing berdasarkan konsep keselamatan pada ajaran agama masing-masing yang akhirnya juga ini akan kita dapati perbedaan-perbedaan mengenai konsep keselamatan. Ya, nah, seringkali kita temui tentang perbedaan-perbedaan ini antara Islam dan Kristen. Maka itu mari kita lihat penjelasan dari seorang murtad tentang konsep keselamatan Islam dan Kristen. Menurut beliau seperti apa? Mari simak video ini. Apakah perbedaan jalan keselamatan dalam agama Kristen dan Islam? Untuk umat Islam sendiri, yang saya yakini, jalan keselamatan itu hanya melalui iman dan amal soleh. Tercatat di mana? Tercatat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayatnya yang ke-82. Ya, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Jadi dengan amal soleh, mengerjakan kebajikan, ya. Karena saya yakin waktu saya masih muslim, hanya amal soleh lah, ya, yang bisa menyelamatkan saya. Tanpa perbuatan baik atau amal ibadah, maka saya tidak akan selamat. Kenapa demikian? Karena saya meyakini ada ukurannya, begitu ya. Nanti akan ditimbang banyak mana amal baik atau amal buruk. Nah, kalau amal baiknya banyak, maka ya saya selamat. Ya, amal buruknya banyak, maka saya nggak selamat. Itu pikiran saya dulu, begitu ya. Tapi ternyata setelah saya dalami lagi, ya lebih dalam waktu di kampus, begitu ya. Ternyata sedikit pun punya dosa, maka akan masuk neraka. Harus dibalas atau dibakar di api neraka, disucikan dulu, udah bersih baru diangkat, ya, masuk ke dalam surga, begitu ya. Intinya jalan keselamatannya melalui amal baik. Lalu untuk yang kekristenan, yang saya yakini sekarang, itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu ya. Itu tercatat di mana? Tercatat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Berarti hanya Yesus satu-satunya Juru Selamat. Ya, mau datang kepada Bapa aja harus melalui Yesus. Bahkan di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-12 berbunyi demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berarti keselamatan hanya di dalam Dia, nggak ada lagi, ya, nggak ada lagi, saudara. Jadi sudah terjawab ya. Kalau jalan keselamatan umat Islam itu melalui amal baik, ya, umat Kristen melalui Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Nah, apapun itu, setiap keyakinan punya prinsipnya masing-masing, kita hargai itu. Tapi bagi saya, ini merupakan sebuah hal yang harus dipertanyakan, begitu ya. Karena saya tidak mau
nggak selamat. Saya hidup di dunia ini harus selamat, apalagi kalau udah mati saya harus tahu saya mau kemana, begitu ya. Jelas ya penjelasannya bahwa ada perbedaan konsep keselamatan Islam dan Kristen. Islam hanya amal baik akan diselamatkan. Nah, bagaimana yang Kristen? Jelas juga hanya di dalam Yesus kita diselamatkan. Jadi jelas ada perbedaan konsep keselamatan Islam dan Kristen. Maka siapapun kita yang beragama, baik Islam maupun Kristen, tentunya semua punya tujuan masing-masing. Salah satunya yaitu tujuannya adalah kepastian keselamatan masuk surga. Ya. Jadi kalau tidak punya tujuan, ya buat apa kita menjalankan atau mentaati ajaran agama kita? Betul nggak ya? Pasti betul. Tapi memang ini perlu dipertanyakan kepastiannya apakah diselamatkan atau tidak. Harus pasti ya. Jangan ada keraguan dalam iman kita tentang ketidakpastian dalam keselamatan. Nah, dari kepastian inilah maka pertanyaannya adalah jaminan keselamatan di agama Islam itu menjadi jaminan atau tidak ya, dan bagaimana dengan Kristen. Seperti halnya yang ditanyakan salah satu murtadimah, ini ditanyakan ke Bang Fadil, seorang murtadin juga, tentang jaminan keselamatan di Islam. Seperti apa penjelasannya, simak video ini. Kalau untuk di Kristen kan berarti kita punya jaminan keselamatan yaitu Yesus Kristus. Dan kalau di Islam setiap manusia kan nggak mungkin sempurna, nggak punya dosa gitu. Meskipun pakai amal soleh. Jadi kalau di Islam itu nggak punya jaminan keselamatan gitu. Oke, kalau tadi kan Zainab bertanya jalan keselamatan. Kita sudah bahas jalan keselamatan umat Muslim adalah amal soleh, ya. Umat Kristen yaitu Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Nah, sekarang Zainab bertanya lagi, ada nggak jaminan keselamatan begitu ya antara umat Muslim ya dengan umat Kristen? Sekali lagi, setiap keyakinan punya prinsipnya masing-masing, kita menghargai itu, tetapi bolehlah kita berbincang-bincang begitu ya tentang keselamatan, karena ini adalah hal yang dicari semua orang, yaitu keselamatan. Nah, saya dulu ini berangkat dari pemikiran saya pribadi ya. Saya dulu merasa waktu saya masih Muslim, merasa belum ada jaminan keselamatan. Karena semuanya masih tidak pasti. Semuanya masih insya Allah. Semuanya masih mudah-mudahan. Ya. Jadi nggak ada itu jaminan keselamatan. Mati masuk surga gitu, nggak ada. Nggak ada, ya. Kata-katanya tidak ada kata yang pasti di dalam Al-Quran pun untuk menyatakan bahwasanya umat Muslim masuk surga, ya. Bahkan coba Zainab buka ya di dalam surat At-Tahrim ya, Quran surat yang ke-66 ayatnya yang ke-8. Nih saya baca yang tingkatnya saja ya, intinya aja begitu ya, tidak semua ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayya rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, sebatas ini dulu ya Zainab ya. Nah, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Saya dulu merasa orang yang beriman. Bayangkan, orang yang beriman disuruh bertobat kepada Allah dengan tobatan yang semurni-murninya. Bagaimana orang yang tidak beriman begitu ya? Saya merasa sangat beriman waktu itu ya. Tapi masih disuruh bertobat kepada Allah dengan tobatan yang semurni-murninya. Berarti itu sudah tobatan yang istilahnya nasuha. Ya, semurni-murninya. Berarti istilahnya bahasanya dulu saya mengenal dengan bahasa sebutan taubatan nasuha. Ya. Nah, setelah itu ada kata-kata mudah-mudahan. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Ya. Oh, saya nggak habis pikir mengapa ketika saya sudah bertobat dengan semurni-murninya atau taubatan nasuha ini masih mudah-mudahan begitu loh Zainab. Jadi saya merasa, aduh, ini mah
saya bakalan stres terus tiap hari, begitu yang mikirin saya bakal mati. Kita nggak tahu kan, kematian itu kayak jodoh, datang dan pergi, kita nggak tahu kapan. Tetapi kalau kita mati, kita stres. Setelah mati kita mau kemana? Nah, berbeda dengan keyakinan saya yang sekarang. Saya nggak pernah stres. Kalaupun mati, saya masuk surga. Ya, coba bisa dilihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Ya, jadi siapapun kita pasti dikenal oleh Tuhan kita. Ayat 28-nya, dan aku memberikan hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal loh, bayangin. Kepada siapa? Kepada mereka, dan mereka pasti. Nah, ini ada kata pasti nggak? Mudah-mudahan. Pasti, ya. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, jadi ketika bahasa hidup kekal, maka kekal itu udah dunia akhirat. Siapa yang hidup kekal dunia dan akhirat? Orang yang percaya kepada Isa Al-Masih Yesus Kristus. Bahkan ya dikatakan di sini, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bayangkan ya, bahkan kita tidak akan binasa. Ya. Lagi-lagi ada kepastian di dalam Roma pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-9. Coba buka. Nah, bahkan ada kata awalan tuh lebih-lebih, berarti udah paling-paling deh tuh ya kalau bahasa Betawinya ya lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, ya kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, murka Allah yang sejati apa sih? Ya kan? Ya neraka lah, udah ujung-ujungnya. Ya, nah kita ya diselamatkan oleh karena darahnya. Ya, udah. Kata pasti ada lagi di situ. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Wih, ya. Jadi kepastian inilah yang saya ambil. Dan saya mengikuti Isa Al-Masih, saya tidak mengikuti agamanya. Ya, saya ikut Isa Al-Masih. Saya mau selamat karena Isa Al-Masih adalah juru selamat manusia. Oke, seperti itulah penjelasan tentang jaminan keselamatan dalam sudut pandang agama Islam dan sudut pandang dari agama Kristen. Tentunya semua berdasarkan Al-Quran, berdasarkan kitab suci orang Kristen ya, Alkitab. Nah, mungkin pertanyaannya mengapa saya harus membahas hal ini. Yang pertama, saya ini orang Nasrani dan bagi saya ini penting dan perlu ya diperjelas perbedaan tentang agama Islam dan agama Kristen, tentunya dalam pembahasan kali ini mengenai konsep keselamatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tidak mau umat Kristen itu memiliki keraguan dalam imannya kepada Yesus Kristus tentang konsep keselamatan. Kemudian yang ketiga, saya memperjelas dan mempertegas menjawab tuduhan-tuduhan dari beberapa oknum muslim ya yang mengatakan bahwa di agama Kristen itu tidak memiliki keselamatan, tidak ada kepastian dan sebagainya. Nah, tuduhan-tuduhan ini saya perlu menjawab dan menegaskan kembali ya. Diluruskan yang salah dan saya luruskan pada yang benar. Nah, silakan sahabat-sahabat Vlogger Debaters memberikan komentar di kolom komentar ya. Bagi sahabat Vlogger Debaters yang akan memberi komentar, silakan bebas ya. Salam sehat.